Bapak, Akan perjuangkan biaya kuliah kamu apapun yang terjadi. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Debu semen dan bau amis ikan menempel di paru-paru Banyu 4 tahun terakhir. Ia menelan ludah, rasanya seperti pasir kering. Pagi itu, di dermaga kumuh, Banyu tidak bisa lagi mengabaikan rasa sakit yang menusuk di dada kirinya. Ia menyeka mulutnya dengan punggung tangan dan melihat noda merah pekat di sana. "Kau tidak mendengarkan saya, Banyu," kata Dokter Rahmat, meletakkan film ronsen di atas meja kayu yang sudah usang. Dokter itu menggeleng, kacamata tebalnya memantulkan cahaya lampu neon yang berkedip. Banyu duduk di kursi, mencoba mengatur napas. "Saya dengar, Dok, tapi Kinanti butuh biaya tesis." ini yang terakhir, jawab Banyu. Suaranya serak, lebih mirip gesekan amplas. Dokter Ahmad mendorong resep ke depan Banyu. "Terakhir, kau mau mati sebelum dia lulus. Paru-parumu sudah seperti saringan, Banyu. Berhenti angkat barang berat. Sekarang." Banyu tidak menyentuh kertas resep itu. Ia hanya menatap dinding di belakang Dokter Ahmad. Tempat kalender tahun lalu masih tergantung. "Saya hanya perlu bertahan sampai bulan depan, Dok. Setelah itu saya istirahat. Janji." "Istirahat? Kau menjual nyawamu untuk kertas, Banyu. Itu bukan cinta, itu kebodohan," desis Dokter Rahmat, menekan kata terakhir. Ia tahu nasihat medisnya tidak akan pernah bisa mengalahkan janji seorang ayah. Banyu berdiri, kakinya terasa kebas. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh dari saku celananya yang berbau garam. "Terima kasih, Dok. Uang itu seharusnya untuk dirimu," kata Dokter Ahmad, menerima bayaran dengan enggan. Kinanti, dia tahu kondisi ayahnya. Banyu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Dia sibuk mengejar masa depan, Dok. Saya tidak mau mengganggu. Dia harus fokus." Dokter Rahmat hanya bisa menghela napas panjang. Sore harinya, Banyu berjalan menuju toko barang antik di ujung pasar. Di tangannya, terbungkus kain beludru hitam yang sudah pudar, ada sebilah keris pusaka. Warisan satu-satunya dari mendiang ayahnya. "Ini bukan barang biasa, Pak Banyu," kata pemilik toko, seorang pria gemuk bernama Tuan Harjo, yang mengenakan cincin emas di setiap jari. Tuan Harjo membalik-balik keris itu dengan ujung jarinya. Matanya menilai. Tapi pasar sedang lesu, dan ini ada sedikit cacat di bilahnya. "Saya tahu nilainya, Tuan Harjo," kata Banyu. Suaranya lebih stabil sekarang. "Saya butuh uangnya sekarang, untuk biaya tesis anak saya." Tuan Harjo mendongak, menatap Banyu dari balik tumpukan patung perunggu. Ia melihat tubuh Banyu yang ringkih, kulitnya yang menghitam, dan matanya yang cekung. Ia tahu Banyu sedang terdesak. "Saya hanya bisa tawarkan setengah dari harga pasaran, Banyu. Ambil atau tinggalkan," kata Tuan Harjo, nadanya dingin dan final. Ia meletakkan keris itu kembali ke meja, seolah itu hanya seonggok besi tua. Banyu menunduk. Ia bisa merasakan denyutan di dadanya. Keris itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalu yang lebih baik. Sekarang, ia harus memutus jembatan itu demi masa depan yang belum pasti. "Ambil," kata Banyu, singkat.
Tuan Harjo tersenyum kecil, senyum yang tidak menyenangkan. Ia menghitung uang tunai dan menyerahkannya kepada Banyu. Uang itu terasa tipis dan ringan di tangan Banyu, tetapi cukup untuk mengirim Kinanti ke garis akhir. Banyu mengirimkan uang itu keesokan harinya, disertai surat singkat yang ditulisnya dengan tangan gemetar. Ia berjanji akan menyusul ke ibu kota untuk menghadiri wisuda. 2 minggu kemudian, surat balasan tiba. Kinanti menuliskan tanggal, jam, dan lokasi upacara wisuda. Ia juga menyertakan alamat kontrakan barunya. Banyu menatap alamat itu. Ia tidak pernah menyangka akan menginjakkan kaki di kota besar itu. Ia harus melihatnya. Ia harus melihat Kinanti mengenakan toga. Bukti bahwa semua batuk darah, semua malam tanpa tidur, dan semua keris yang terjual memiliki arti. Meskipun tubuhnya terasa seperti tumpukan tulang rapuh yang disatukan oleh kulit, Banyu membeli tiket bus malam. Ia membawa 1 tas kain berisi pakaian terbaiknya, kemeja putih yang sudah menguning, dan celana bahan yang sudah lama tidak dipakai. Perjalanan itu terasa seperti siksaan. Setiap guncangan bus adalah pukulan di dadanya. Namun, setiap kali ia menutup mata, ia melihat Kinanti tersenyum di atas panggung, dan rasa sakit itu mereda. Saat fajar menyingsing, bus memasuki gerbang ibu kota. Banyu turun, terhuyung di tengah hiruk-pikuk yang asing. Ia menarik nafas dalam-dalam. Udara kota terasa lebih tebal dan berbau asap. Ia mencari alamat kontrakan Kinanti. Setelah bertanya pada beberapa orang, ia menemukan gang sempit yang dimaksud. Gang itu berbau apak, dipenuhi sampah, dan jauh dari kesan lingkungan mahasiswa elit. Bangunan kontrakan itu reyot, catnya mengelupas. Banyu berdiri di depan pintu nomor 12. Hatinya mulai dipenuhi rasa tidak nyaman yang dingin. Ia mengetuk. Pintu terbuka. Kinanti berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya memancarkan kegelisahan yang jelas. Pakaiannya lusuh, dan tangannya, yang seharusnya lembut karena hanya memegang buku hukum, terlihat kasar dan merah. Ayah. Kinanti tergagap. Suaranya nyaris tak terdengar. "Ayah datang, Nak," kata Banyu, mencoba tersenyum lebar. Ia melangkah maju, tetapi pandangannya terhenti pada sesuatu di meja dapur yang kotor. Sebuah dompet kulit tebal, terbuka, memperlihatkan tumpukan uang tunai yang jauh lebih banyak daripada yang pernah Banyu miliki seumur hidupnya. Kinanti tidak pernah mengatakan ia punya uang sebanyak itu. Uang yang seharusnya bisa membiayai pengobatan ayah, atau setidaknya menyewa tempat tinggal yang lebih layak. Pikir Banyu, rasa curiga mulai merayap seperti racun dingin di nadinya. Tapi mungkin ini uang hasil kerja sampingan. Dia memang anak yang rajin. Kinanti dengan cepat menarik tangannya dari gagang pintu, membanting dompet kulit tebal itu hingga tertutup, dan menyembunyikannya di bawah tumpukan kain lap kotor di meja dapur. Gerakannya terlalu cepat, terlalu panik untuk seorang calon sarjana hukum yang baru saja menyambut ayahnya. Ayah? Kinanti tergagap, wajahnya yang pucat kini memerah. "Ayah mengganggu?" tanya Banyu. Suaranya serak, matanya masih terpaku pada tumpukan kain lap itu. Ia melangkah masuk. Udara apek dan bau minyak goreng basi langsung menyambutnya. "Tidak, Ayah. Tentu saja tidak." Kinanti memaksakan senyum yang terlihat seperti topeng yang retak. Ia buru-buru menutup pintu reyot itu. Hanya terkejut. Ayah seharusnya tidak usah repot-repot datang. Kan sudah Kinanti bilang, ayah harus istirahat. Banyu menggeleng. Batuk kering yang menyakitkan mengoyak dadanya. Ia menahan batuk itu dengan punggung tangan. "Ayah harus lihat. Harus.
Ini hari besar. Ia membiarkan pandangannya menyapu ruangan sempit itu. Dindingnya lembab, langit-langitnya berjamur. Tapi, tempat ini, Nak, kenapa di sini? Uang kiriman ayah tidak cukup. Kinanti meraih tangan Banyu, menggenggamnya erat. Justru karena ayah, Kinanti sengaja cari yang paling murah. Kinanti tidak mau ayah habiskan uang untuk tempat mewah yang tidak perlu. Banyu merasakan tekstur telapak tangan putrinya. Kasar, bukan tangan yang biasa membolak-balik lembaran undang-undang. "Tanganmu kasar sekali," kata Banyu, menatap Kinanti lurus. "Kau kerja apa, Nak, selain belajar hukum?" Kinanti menarik tangannya, mengusapnya ke celana lusuh. "Hanya bantu-bantu di warung makan, Ayah. Tidak apa-apa. Besok, Ayah akan lihat. Semua akan terbayar." Ia menunjuk ke sudut ruangan, di mana sebuah toga hitam tergantung rapih di balik plastik. Toga itu, Kinanti sudah siapkan. Banyu mengangguk. Rasa curiga itu sedikit meredah, tertutup oleh kebanggaan yang membuncah. Ia hanya ingin percaya. Ia tidur di atas kasur tipis yang berbau debu. Tetapi setiap kali ia menutup mata, ia melihat Kinanti di atas panggung. Pagi hari wisuda, Kinanti terlihat berbeda. Ia mengenakan riasan tipis, dan toga hitam itu menutupi pakaiannya yang lusuh. Ia terlihat anggun, persis seperti bintang yang Banyu bayangkan. Perjalanan ke kampus terasa seperti memasuki dunia lain. Banyu, dengan kemeja putih menguningnya, berjalan di atas lantai marmer yang mengilap. Kampus itu megah, dingin, dan berbau parfum mahal. Banyu duduk di barisan paling depan. Tubuhnya gemekar, bukan karena sakit, melainkan karena haru. Saat nama Kinanti dipanggil, Banyu berdiri, bertepuk tangan hingga telapak tangannya perih. Kinanti maju ke panggung, senyumnya sempurna, menerima gulungan ijazah dari rektor. Air mata Banyu menetes, membasahi pipinya yang cekung. Semua pengorbanan, semua batuk darah, semua keris yang terjual, terbayar lunas. Setelah upacara selesai, Banyu mencari Kinanti di tengah keramaian. Ia ingin memeluk putrinya, mengatakan betapa bangganya ia. Ia berjalan melewati lorong yang dipenuhi karangan bunga dan papan ucapan selamat. Di balik pilar besar, Banyu mendengar suara Kinanti. "Kita berhasil menipunya," bisik Kinanti. Suaranya tegang, tetapi ada nada lega yang terselip. Banyu berhenti. Kakinya terasa seperti terpaku pada lantai marmer. Panggung dan toganya terasa nyata. "Ayah tidak curiga," kata suara lain. Seorang perempuan tertawa kecil. "Kau harus bayar mahal untuk sewa toga dan aktor teater ini, Kin." Banyu mendekat. Langkahnya terseok. Ia melihat Kinanti berdiri bersama dua orang yang mengenakan pakaian rapi. Kinanti memegang gulungan ijazah itu dengan longgar. "Kinanti," Banyu memanggil. Suaranya nyaris hilang, seperti desahan angin. Kinanti menoleh. Wajahnya pucat pasi. Semua riasan itu tidak mampu menyembunyikan kengerian di matanya. "Ayah!" Kinanti buru-buru mencoba menarik tangan Banyu. "Ayah, jangan di sini. Kita bicara di luar." "Tidak!" Banyu menolak. Tubuhnya menegang, menolak ditarik. Ia menunjuk gulungan ijazah di tangan Kinanti. "Apa yang kalian bicarakan? Apa yang nyata? Apa yang palsu?" Kinanti melepaskan tangannya. Air mata mulai menggenang. Kedua temannya mundur perlahan, meninggalkan mereka berdua. "Maafkan ayah," Kinanti berbisik, suaranya pecah. "Ijazah ini palsu, ayah.
Kinanti tidak pernah menyelesaikan semester kedua di Fakultas Hukum. Banyu merasakan udara di sekitarnya menipis. Ia tidak batuk, ia hanya tidak bisa bernapas. Uang kiriman ayah tidak cukup untuk kuliah dan obat ayah. Kinanti melanjutkan, kini menangis terisak. Kinanti tahu ayah sakit parah. Kinanti tidak mau ayah mati karena membiayai mimpi yang tidak pasti. Banyu menggeleng, mencoba memproses kata-kata itu. Keris itu kau jual untuk apa? Kau bilang untuk tesis, untuk modal ayah, warung makan. Kinanti menunjuk tangannya yang kasar. Kinanti sudah punya warung ayah. Itu yang menghidupi kita. Itu yang membuat ayah bisa sewa kontrakan di desa. Uang di dompet itu hasil warung. Kinanti berlutut di hadapan Banyu. Toga palsunya menyentuh lantai marmer yang dingin. Sandiwara ini, upacara ini, Kinanti bayar mahal. Hanya agar ayah punya semangat hidup. Agar ayah yakin pengorbanan ayah ada artinya. Banyu menatap putrinya. Matanya kosong. Ia telah menjual nyawanya. Bukan untuk gelar sarjana, tetapi untuk sebuah kebohongan yang dibangun dengan cinta. Kau membangun kebohongan ini hanya agar ayah punya alasan untuk hidup. Banyu berbisik. Suaranya dingin dan menggantung. Kinanti tidak menjawab. Hanya memeluk kaki Banyu erat-erat. Banyu ambruk. Bukan karena batuk darah, bukan karena tulang yang remuk, tetapi karena kesadaran yang menghantamnya lebih keras dari palu godam. Ia telah memaksa putrinya mengorbankan mimpinya sendiri, hanya agar ia bisa mempertahankan ilusi. Di tengah keramaian kampus yang riuh, Kinanti memeluk tubuh ringkih ayahnya. Toga palsunya basah oleh air mata. Gelar sarjana hanyalah kertas, pikir Banyu. Pandangannya kabur menatap langit-langit aula yang tinggi. Cinta dan keberanian Kinanti untuk mengorbankan mimpinya sendiri demi menyelamatkan nyawaku, itu adalah gelar yang jauh lebih berharga. Namun, aku telah memaksanya hidup dalam kebohongan yang pahit. Kebohongan yang kini harus kami tebus bersama. Kembali ke desa, membawa koper berisi toga palsu ini. Kinanti menarik napas panjang, memapah Banyu ke sudut pilar marmer yang dingin, jauh dari kerumunan wisudawan yang masih sibuk berfoto. Toga hitam itu terlepas dari bahunya, jatuh ke lantai. "Ayah, duduk dulu," bisik Kinanti. Suaranya serak, matanya bengkak. Ia menyeka keringat dingin di dahi Banyu. Banyu tidak duduk, ia hanya berdiri kaku, menatap gulungan ijazah yang kini tergeletak di samping toga. Ia menunduk, melihat sepatu pantofel Kinanti yang ternyata sudah usang. Solnya hampir terlepas. "Ini properti teater?" tanya Banyu, datar. Ia tidak menggunakan nada marah, hanya nada pengakuan yang dingin. Kinanti mengangguk pelan, memungut toga itu dengan gerakan cepat, seolah benda itu adalah bukti kejahatan yang harus disembunyikan. "Mereka teman-teman teater, Ayah. Mereka dibayar untuk hari ini, untuk membuat Ayah percaya." Banyu memejamkan mata. Ia bisa mendengar riuh tawa bahagia dari para orang tua lain yang bangga. Tawa itu terasa seperti pasir kasar yang menggesek gendang telinganya. "Kau menjual keris pusaka itu, Kinanti," kata Banyu. Suaranya bergetar, tetapi volumenya rendah. Ia tidak menyebut warung, ia menyebut pengorbanan yang paling menyakitkan. "Kau bilang untuk tesis, untuk biaya cetak yang mahal." "Maafkan Ayah." Kinanti memegang tangan Banyu yang kurus, tangan yang dipahat oleh beban karung semen dan garam. "Uang itu Kinanti gunakan untuk modal warung. Warung kita sudah berdiri, Ayah. Kita tidak butuh ijazah ini.
Kita butuh hidup. Banyu membuka mata. Ia menatap Kinanti, mencari jejak kebohongan lain, tetapi hanya menemukan kejujuran yang menyakitkan. Kau membangun kebohongan ini selama 3 tahun. Banyu menarik tangannya perlahan, seolah sentuhan Kinanti kini terasa asing. Aku mengirimkan uang, aku menjual nyawaku, aku batuk darah di dermaga. Hanya untuk membiayai sandiwara yang kau bayar mahal ini. Kinanti menunduk, air matanya menetes ke lantai marmer. Kinanti tahu ayah akan marah, tapi Kinanti tidak punya pilihan. Kalau Kinanti bilang Kinanti gagal, ayah akan berhenti berjuang. Ayah akan mati dengan rasa hampa. Kinanti tidak mau itu terjadi. Jadi, kau memilih aku hidup dalam ilusi. Banyu berbisik, suaranya kini mengandung ancaman yang menggantung. Kau memilih aku hidup dengan keyakinan bahwa seluruh penderitaanku ada maknanya? Maknanya ada, ayah. Kinanti mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Maknanya adalah ayah masih bernafas. Warung itu berkembang, ayah. Kinanti bisa membiayai kontrakan ayah di desa. Kinanti bisa mengirimkan uang untuk obat ayah. Kinanti tidak mengkhianati ayah demi kemewahan ayah. Kinanti mengkhianati janji pendidikan demi menyelamatkan ayah. Banyu terdiam. Ia melihat dompet tebal di saku Kinanti, yang kini terasa seperti ejekan. Uang itu bukan hasil keringatnya, melainkan hasil keberanian Kinanti. Warung itu di mana? Tanya Banyu, mengalihkan pandangan dari dompet itu. Di pinggir kota, ayah. Kecil tapi ramai, jawab Kinanti. Nadanya sedikit lebih stabil, bangga akan pencapaiannya yang nyata. Kita bisa pulang sekarang. Kita bisa mulai hidup yang baru. Ayah tidak perlu lagi mengangkat karung di pelabuhan. Pulang, Banyu mengulang kata itu. Terasa asing di lidahnya. Ia baru saja tiba, dan kini harus pergi, membawa koper berisi kekalahan yang dibungkus toga palsu. Ya, kita pulang. Kinanti memegang lengan Banyu. Kinanti akan jual warung itu. Kita pindah ke desa. Kita buka warung yang lebih besar di sana. Ayah bisa istirahat. Banyu menggeleng pelan. Jual warung? Tidak, katanya. Suaranya sedikit meninggi. Itu hasil jerih payahmu yang nyata. Itu bukan ilusi. Itu yang harus kita pegang. Ia menatap Kinanti. Pandangannya melembut, tetapi kesedihan itu tidak hilang. Aku telah memaksa kau mengorbankan mimpimu sendiri, nak. Aku telah memaksa kau menjadi pembohong yang ulung. Dan aku membayar mahal untuk kebohongan itu. Kinanti memeluk Banyu erat-erat, tidak peduli pada pandangan orang-orang yang melintas. Kita tebus bersama, ayah. Kita tebus bersama. Banyu membalas pelukan itu, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Ia mencium aroma keringat dan minyak goreng yang samar dari rambut Kinanti, bukan aroma parfum mahal yang ia bayangkan akan dimiliki seorang sarjana hukum. Ayo kita pergi, kata Banyu. Suaranya kini penuh kelelahan. Ia mengambil toga palsu itu, melipatnya rapi, dan memasukkannya ke dalam tas lusuh yang ia bawa dari desa. Mereka berjalan keluar dari aula megah itu. Banyu melangkah perlahan, tubuhnya ringkih. Tetapi kini ia membawa beban yang jauh lebih berat daripada karung semen. Beban kesadaran. Di luar gerbang kampus, Kinanti memanggil taksi. Saat taksi melaju membelah kemacetan ibu kota, Banyu menatap Kinanti yang tertidur pulas di bahunya, kelelahan setelah sandiwara besar itu. Ia melihat bekas luka bakar kecil di pergelangan tangan Kinanti. Bukti nyata bahwa putrinya tidak pernah memegang buku hukum.
melainkan wajan panas. Aku telah menjual nyawaku untuk sebuah ilusi, pikir Banyu, membelai rambut Kinanti. Tapi ilusi itu, yang dibangun dengan cinta dan pengorbanan yang lebih besar dari milikku, kini menjadi satu-satunya kebenaran yang tersisa. Kami kembali ke desa, membawa koper berisi toga palsu, dan sebuah janji baru. Untuk hidup, bukan untuk mimpi yang dipaksakan. Taksi berhenti di depan sebuah gang sempit yang berbau minyak jelantah dan sampah basah. Banyu harus menahan napas saat melangkah keluar. Kontras yang menusuk setelah kemegahan marmer kampus beberapa jam lalu. Kinanti membayar ongkos. Dompetnya yang tebal terlihat jelas di tangan Banyu. Mereka menaiki tangga kayu yang reyot menuju kamar kontrakan Kinanti di lantai 2. Ruangan itu kecil, hanya cukup untuk satu dipan, meja belajar yang kini dipenuhi tumpukan nota, dan sebuah lemari pakaian yang pintunya miring. Di sudut ruangan, tergantung celemek kotor yang berlumuran noda kecap dan minyak. "Maaf ya, tempatnya begini," kata Kinanti, buru-buru menyalakan kipas angin yang berderit. "Aku bilang ke ayah, aku tinggal di sini, supaya uangnya bisa ayah pakai untuk berobat." Banyu meletakkan tas lusuhnya. Tempat toga palsu itu terlipat rapi. Ia tidak menjawab, matanya menyapu ruangan. Ia melihat sebuah kotak P3K kecil di atas meja, berisi salap luka bakar dan perban. "Kau bilang kau sibuk belajar, Nak," kata Banyu, suaranya datar, tanpa emosi yang jelas. Ia mengambil celemek kotor liku, mengangkatnya dengan 2 jari. "Ini seragam kerjamu ya?" Kinanti menarik celemek itu perlahan dari tangan Banyu. "Ini seragam perang ya. Kita harus berkemas. Besok pagi-pagi sekali kita harus mengurus warung. Kita harus menjualnya. Atau setidaknya memindahkan asetnya." "Jual?" Banyu menggeleng. Ia berjalan ke meja, mengambil tumpukan nota dan buku kas yang tebal. Angka-angka di sana, meskipun ditulis dengan tulisan tangan yang terburu-buru, menunjukkan perputaran uang yang signifikan. "Kau bilang kau butuh dana tesis, Kinanti. Kau bilang kau butuh uang untuk fotokopi dan biaya sidang." Kinanti menghela napas panjang, membiarkan bahunya merosot. "Dana tesis itu sudah lama habis, Ayah. Uang yang Ayah kirimkan, yang seharusnya untuk biaya hidup mewah mahasiswa, aku putar lagi. Ini modal kerja. Warung itu, Ayah, sudah punya 3 karyawan paruh waktu. Kita tidak miskin lagi, Ayah. Kita hanya perlu jujur." Banyu duduk di tepi dipan, merasakan pegas yang menekan punggungnya. Ia memegang buku kas itu. Kertasnya terasa licin dan baru, berbeda dengan tekstur uang lusuh yang biasa ia pegang di pelabuhan. Aku menjual keris pusaka itu," bisik Banyu. Pandangannya kosong. "Satu-satunya warisan dari kakekmu. Aku jual murah, agar kau bisa menyelesaikan tesis S2-mu yang gemilang itu." Ia menekan kata gemilang. Kinanti berlutut di depannya, memegang lutut Banyu yang kurus. "Pusaka itu, Ayah, sekarang berubah jadi warung yang bisa menghidupi kita. Itu lebih berharga daripada selembar kertas ijazah yang tidak akan pernah bisa Ayah sentuh. Aku tahu Ayah marah. Aku tahu Ayah kecewa." "Marah?" Banyu tertawa kecil. Suara seraknya terdengar seperti gesekan pasir. "Aku tidak marah, Nak. Aku hanya merasa seperti orang bodoh yang paling bahagia di dunia. Aku menjual nyawaku untuk mimpi yang tidak ada. Dan kau menjual mimpimu sendiri untuk menyelamatkan nyawaku." Ia mencondongkan tubuh, menatap Kinanti lekat-lekat. "Kau tahu, Kinanti, aku selalu membayangkan kau akan pulang dengan mobil bagus, memakai pakaian mahal, dan tanganmu halus.
tangan seorang sarjana hukum yang akan membela orang-orang kecil seperti kita. Kinanti mengangkat tangannya yang kasar, menunjukkan bekas luka bakar kecil di pergelangan tangannya. Tangan ini, Ayah, memang tidak bisa memegang palu hakim, tapi tangan ini bisa memegang wajan panas, dan wajan panas itu menghasilkan uang nyata. Uang yang bisa membeli obat untuk Ayah, bukan hanya janji masa depan. Cek, Banyu mendesis, memalingkan wajah. Ia mengambil tas lusuh di sebelahnya, merogoh isinya dan mengeluarkan toga hitam yang terlipat. Ia membentangkannya di atas dipan. "Ini," kata Banyu, menunjuk toga itu dengan dagunya. "Ini adalah bukti pengorbanan terbesarmu, bukan pengorbananku. Kau membayar mahal untuk sandiwara ini. Berapa? Berapa yang kau habiskan untuk menyewa aula, untuk membayar teman-teman teatermu itu?" Kinanti menunduk. "Tidak banyak, Ayah. Mereka teman baik. Mereka tahu, ini demi Ayah." "Tidak banyak." Banyu mengangkat alisnya. "Kau pikir aku tidak tahu harga sewa gedung di ibu kota, Kinanti? Kau menjual keris pusaka itu dan kau menggunakannya untuk membeli ilusi. Kau harusnya menggunakan uang itu untuk mengembangkan warungmu, bukan untuk menipu orang tua yang sekarat." "Aku tidak menipu Ayah," Kinanti bersikeras, matanya berkaca-kaca. "Aku memberi Ayah harapan. Aku memberi Ayah alasan untuk bertahan hidup. Kalau Ayah tahu aku gagal, Ayah pasti sudah menyerah sejak lama." Keheningan menggantung di ruangan sempit itu, hanya dipecahkan oleh derit kipas angin. Banyu menatap Kinanti, melihat kelelahan yang mendalam di balik mata yang dipaksa cerah. Ia melihat putrinya, bukan sebagai sarjana hukum yang gagal, melainkan sebagai seorang pejuang yang cerdik dan penuh kasih. "Baiklah," kata Banyu, suaranya melembut. Ia melipat kembali toga itu, memasukkannya ke dalam tas. "Kita tidak akan menjual warung itu. Kita akan memindahkannya. Kita akan membawa semua aset ini, semua modal kerja ini kembali ke desa. Kita akan buka warung yang lebih besar di sana." Kinanti tersenyum, air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Ayah." "Jangan berterima kasih," potong Banyu cepat. Ia berdiri, tubuhnya terasa lebih ringan meskipun ia baru saja menyadari bahwa ia telah hidup dalam kebohongan selama 3 tahun. "Aku yang harus berterima kasih. Kau telah memberiku pelajaran paling berharga, Kinanti, bahwa cinta bisa menjadi pembohong yang paling ulung, tapi juga penyelamat yang paling nyata." Banyu berjalan ke jendela kecil, membuka tirai yang kusam. Di bawah, ia bisa melihat asap tipis mengepul dari dapur warung Kinanti. "Aku telah menjual nyawaku untuk sebuah ilusi yang terbuat dari kertas dan janji," pikir Banyu, menatap keluar. Tapi Kinanti, ia telah mengubah ilusi itu menjadi fondasi yang kokoh, dibangun dari keringat, minyak panas, dan pengorbanan yang jauh lebih besar daripada milikku. Kami akan kembali ke desa, membawa koper berisi toga palsu dan sebuah janji baru. Untuk hidup, bukan untuk mimpi yang dipaksakan, melainkan untuk kenyataan yang telah kami ciptakan bersama. Panas dari wajan bekas menggantung di udara sempit kontrakan. Banyu mengelap keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Debu arang menempel di kulitnya yang keriput. Di sudut ruangan, Kinanti sedang melipat kain-kain kusam, memisahkannya dari peralatan masak yang sudah dibersihkan. Mereka bekerja dalam keheningan yang berat, hanya dipecahkan oleh bunyi gesekan logam. "Kompor ini lumayan berat," kata Banyu, meletakkannya di atas karung goni yang sudah diikat rapat. Ia menoleh ke arah tumpukan panci dan wajan. "Kau bilang warung ini kecil, tapi asetnya banyak juga. Aku tidak mau rugi, Ayah.
jawab Kinanti, melipat serbet kotor dengan gerakan cepat. Setiap rupiah yang ayah kirim, aku putar. Aku tidak mau ada yang sia-sia. Aku bahkan membeli panci-panci ini bekas dari pasar loak. Banyu mengangguk, tidak berkomentar tentang penghematan ekstrim itu. Ia tahu, di balik setiap panci bekas, ada jam kerja yang panjang dan pengorbanan yang tidak pernah ia bayangkan. Lalu, bagaimana dengan sewa tempat ini? Tanya Banyu, mengambil nafas pendek. Kau sudah bicara dengan pemiliknya? Sudah, Ayah. Aku bilang kami pindah mendadak. Uang jaminan sewa 2 bulan sudah hangus, tapi itu lebih baik daripada membayar sewa bulan depan. Kinanti menjelaskan. Suaranya terdengar profesional, seperti seorang manajer keuangan. Ia berjalan ke lemari kayu reyot dan menarik keluar sebuah tas hitam. Tas itu berisi toga palsu. Kinanti memegang kain hitam itu. Tatapannya kosong. Ini mau diapakan? Tanyanya. Suaranya pelan, hampir berbisik. Banyu berhenti mengikat karung. Ia menatap kain yang menjadi simbol kebohongan dan sekaligus penyelamat hidupnya. Itu ijazah Muna, kata Banyu dingin, mengambil tas itu dari tangan Kinanti. Ia merasakan berat kain beludru itu, berat yang jauh melampaui bobot fisiknya. Simpan baik-baik. Tapi ini palsu, Ayah. Hanya pinjaman dari kenalan teater. Kinanti mengingatkan, matanya berkaca-kaca. Palsu di mata hukum mungkin. Banyu mendengus, meletakkan tas itu di samping koper tuanya. Tapi itu yang membuatku bertahan, Kinanti. Itu adalah bukti pengorbanan yang kau lakukan, yang jauh lebih besar daripada pengorbananku. Aku hanya menjual keris. Kau menjual mimpimu sendiri. Kinanti menunduk, menggigit bibir. Aku hanya ingin ayah hidup. Dan kau berhasil, kata Banyu, suaranya melembut. Ia menyentuh bahu putrinya. Sekarang, kita harus memastikan pengorbanan itu tidak sia-sia. Kita harus mengubah ilusi ini menjadi kenyataan yang kokoh. Kita akan naik kereta ekonomi ya? Tanya Kinanti, kembali ke mode praktisnya. Menghitung uang tunai di dompet tebalnya. Uang itu adalah hasil jerih payahnya, bukan kiriman Banyu. Tentu saja, kata Banyu, mengangguk. Uang ini harus digunakan untuk modal, bukan untuk kenyamanan sesaat. Kita akan buka warung yang lebih besar di dekat dermaga. Kau akan mengurus pembukuan, aku akan mengurus bahan baku dan tenaga. Aku akan mengurus semuanya, Ayah. Kinanti tersenyum. Air mata yang tadi tertahan kini mengalir. Ia menyekat cepat. Aku janji, kali ini tidak ada lagi sandiwara. Hanya minyak panas, keringat, dan untung yang nyata. Banyu hanya menatapnya. Ia tidak perlu janji. Ia sudah melihat buktinya. Mereka menyelesaikan pengepakan. 2 karung goni berisi peralatan warung, 1 koper tua berisi pakaian lusuh Banyu, dan 1 tas hitam kecil berisi toga palsu. Kinanti mengunci pintu kontrakan reyot itu untuk terakhir kalinya. Kita tidak akan kembali ke sini, kata Kinanti, menatap gang sempit yang berbau apek itu. Tidak, jawab Banyu. Ia mengangkat tas hitam berisi toga itu, menggenggamnya erat. Kita akan kembali ke tempat kita seharusnya berada, Kinanti. Dengan modal yang kau kumpulkan dan pelajaran yang kita dapatkan. Mereka berjalan perlahan menuju jalan raya, meninggalkan hiruk-pikuk kota besar yang telah menelan mimpi Banyu dan melahirkan keberanian Kinanti. Banyu berjalan tegak, meskipun batu kering sesekali mengganggu nafasnya. Aku membawa pulang ijazah palsu yang dibayar dengan keris pusaka, pikir Banyu, merasakan beban tas di tangannya. Tapi di dalam tas itu, aku juga membawa pulang Kinanti yang sesungguhnya. Seorang pebisnis ulung, seorang anak yang berani,
dan seorang pembohong yang paling jujur. Kami tidak gagal, kami hanya mengubah kurikulum. Stasiun kereta api ekonomi di ibu kota adalah sebuah labirin yang terbuat dari keringat, asap rokok, dan teriakan pedagang asongan. Banyu duduk di bangku kayu yang keras. Punggungnya bersandar pada karung goni berisi panci dan wajan. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan denyutan di pelipisnya. Kinanti berdiri di depannya, menghitung lembaran uang tunai yang tebal. Uang itu bukan sisa kiriman Banyu, melainkan modal yang ia kumpulkan dari warung makannya yang sukses. Uang itu bukan sisa kiriman Banyu, melainkan modal yang ia kumpulkan dari warung makannya yang sukses. Kita akan naik kereta yang jam 12 malam, kata Kinanti, melipat uang itu dengan rapi dan memasukkannya kembali ke dalam dompet kulit yang terlihat mahal. Lebih murah dan kita bisa tidur di jalan. Banyu membuka mata. Ia menatap dompet itu, lalu beralih ke tas hitam kecil yang ia letakkan di antara kakinya. Di dalamnya, tergulung rapi, ada toga palsu yang dibayar dengan keris pusaka. Dompetmu tebal sekali, kata Banyu, suaranya pelan. Kinanti menoleh, ekspresinya datar. Ia mengambil botol air mineral dari tasnya dan menyodorkannya pada Banyu. Ini air dingin, Ayah, minum, katanya menghindari topik dompet. Aku sudah bilang, warungku berjalan baik. Uang ini adalah hasil kerja keras, bukan hasil menipu. Menipu itu relatif, Nak. Banyu menerima botol itu, meminumnya perlahan. Ia merasakan dinginnya air meredakan panas di tenggorokannya. Kau menipu Ayah, tapi kau juga menipu dirimu sendiri. Kau mengorbankan gelar sarjana hukummu. Kinanti berjongkok di depan Banyu, menatap mata ayahnya. Ia tidak terlihat menyesal, hanya lelah. Aku tidak mengorbankan apa-apa, Ayah. Kinanti berbisik. Meskipun suara bising stasiun menenggelamkan kata-katanya. Aku hanya mengubah prioritas, Ayah. Tanya Banyu. Tangannya menggenggam tas itu erat. Kinanti menghela napas. Matanya menyapu kerumunan orang yang berdesakan. Cukup untuk membuat Ayah percaya, Ayah, jawab Kinanti. Nadanya tegas. Mereka profesional. Mereka tahu cara membuat panggung terlihat nyata, bahkan di aula kampus yang megah. Keris itu harganya bisa untuk modal 2 warung, kata Banyu. Tidak menuduh, hanya menyatakan fakta yang menyakitkan. Keris itu hanya benda mati, Ayah. Kinanti membalikkan badan, menyentuh bahu Banyu. Tapi semangat Ayah, itu yang membuat warung ini hidup. Aku tidak menjual keris itu untuk sandiwara. Aku menjualnya untuk membeli waktu Ayah. Banyu terdiam. Ia menatap Kinanti, melihat garis-garis kelelahan di bawah mata putrinya yang tidak pernah ia lihat saat Kinanti masih mengirim surat-surat berisi janji-janji kuliah. Jadi, selama ini, kau tinggal di kontrakan reyot itu bukan karena ingin Ayah berhemat, kata Banyu, menyimpulkan.
Tapi karena kau memang harus berhemat agar bisa membayar sandiwara ini. Kinanti mengangguk tanpa rasa malu. Aku harus memastikan ayah tidak curiga, ayah. Aku harus memastikan ayah melihat Kinanti yang sukses, yang berpendidikan, agar ayah punya alasan untuk terus bernapas. Banyu mengembuskan napas panjang. Ia merasakan beban yang jauh lebih berat daripada karung goni di sampingnya. Kau tahu, Kinanti, ayah selalu berpikir kemiskinan adalah musuh kita yang paling besar. Ternyata kebohongan yang didasari cinta itu jauh lebih mematikan. Kebohongan itu sudah selesai, ayah. Kinanti berdiri, menarik Banyu agar ikut berdiri. Sekarang, kita hanya punya minyak panas, keringat, dan untung yang nyata. Kita akan buka warung yang lebih besar di dekat dermaga. Aku akan mengurus pembukuan. Ayah akan mengurus bahan baku dan tenaga. Aku akan mengurus semuanya, ayah. Kinanti tersenyum. Senyum yang kali ini terasa nyata, tanpa polesan toga atau panggung. Aku janji, kali ini tidak ada lagi sandiwara. Banyu hanya menatapnya. Ia tidak perlu janji. Ia sudah melihat buktinya. Terdengar pengumuman kereta ekonomi tujuan timur. Kinanti dengan cekatan mengangkat 2 karung goni itu, sementara Banyu membawa koper tua dan tas hitam berisi toga. Mereka berjalan perlahan menuju peron yang penuh sesak. Banyu berjalan tegak, meskipun batu kering sesekali mengganggu napasnya. Ia tidak lagi merasa seperti buruh pelabuhan yang ringkih, melainkan seperti seorang ayah yang baru saja menerima pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Aku membawa pulang ijazah palsu yang dibayar dengan keris pusaka, pikir Banyu, merasakan beban tas di tangannya. Tapi di dalam tas itu, aku juga membawa pulang Kinanti yang sesungguhnya. Seorang pebisnis ulung, seorang anak yang berani, dan seorang pembohong yang paling jujur. Kami tidak gagal. Kami hanya mengubah kurikulum. Dan sekarang, kami harus membayar biaya sekolah yang baru ini. Kereta ekonomi tujuan timur bergerak perlahan, membelah malam yang pekat. Bau keringat, asap rokok, dan debu jalanan bercampur menjadi satu, mengisi gerbong yang penuh sesak. Banyu dan Kinanti berhasil mendapatkan 2 tempat duduk di dekat jendela yang berembun. Kinanti meletakkan 2 karung goni berisi bahan baku warungnya di bawah kursi. Sementara Banyu meletakkan koper tua dan tas hitam berisi toga palsu di rak atas. Banyu menyandahkan punggungnya yang sakit ke sandaran kursi yang keras. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan aula kampus yang megah dan senyum palsu putrinya di atas panggung. "Ayah tidak tidur?" tanya Kinanti. Suaranya terdengar terlalu bersemangat untuk suasana gerbong yang lelah. Banyu membuka mata. Kinanti sedang mengeluarkan dompet tebalnya, dompet yang sama yang ia lihat di kontrakan Reyot, dan menghitung beberapa lembar uang kertas lusuh. "Aku sedang menghitung modal awal kita," kata Kinanti, tanpa menoleh. "Kita harus sewa tempat yang strategis, ayah. Dekat dermaga, tapi jauh dari preman pelabuhan. Aku sudah punya beberapa kontak." "Kau sudah memikirkan itu?" Banyu berdeham, tenggorokannya terasa kering. "Saat ayah masih sibuk mencari uang untuk ijazah palsumu." Kinanti memasukkan kembali uang itu ke dalam dompetnya dengan gerakan cepat. Ia mengeluarkan buku catatan kecil yang sampulnya sudah terlipat-lipat. "Aku tidak bisa menunggu, ayah," jawab Kinanti, menunjuk angka-angka yang tertulis rapi di buku itu. "Bisnis tidak menunggu wisuda. Aku sudah menghitung, modal awal kita cukup, bahkan setelah membayar biaya sewa gedung teater itu. Aku harus memastikan ayah tidak curiga, jadi aku harus membuat warung ini berjalan diam-diam." Banyu menggeser posisi duduknya,
merasakan nyeri tajam di rusuknya. Ia meraih tas hitam di rak atas, hanya untuk merasakan tekstur kain toga yang lembut di dalamnya. Garis pusaka itu. Banyu menatap Kinanti, matanya dingin. Harganya lebih mahal dari sewa gedung teater Kinanti. Itu harga nyawa. Kinanti menghela napas, panjang dan berat. Keris itu hanya benda mati, Ayah, kata Kinanti, menutup buku catatannya. Ia meraih botol air mineral dan menyodorkannya pada Banyu. Warung ini adalah warisan yang nyata. Warisan yang bisa Ayah lihat setiap hari dan yang bisa Ayah makan. Banyu menerima botol itu, tapi tidak meminumnya. Kau tahu, Kinanti, Ayah tidak pernah mengerti bagaimana kau bisa berbohong dengan begitu sempurna. Kau bahkan tidak terlihat menyesal. Menyesal? Kinanti tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti gesekan amplas. Aku menyesal karena harus membohongi Ayah. Tapi aku tidak menyesal karena aku melakukannya. Kalau aku tidak berbohong, Ayah sudah mati karena kelelahan. Dan aku akan menjadi sarjana hukum yang miskin dan berduka. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah Banyu lihat sebelumnya. Ayah selalu bilang, kita harus berkorban untuk masa depan. Aku berkorban, Ayah. Aku mengorbankan mimpi Ayah agar kita punya masa depan yang nyata. Aku mengorbankan gelar sarjana agar Ayah bisa terus bernapas. Banyu terdiam. Ia memutar botol air di tangannya. Jadi, sekarang kau adalah seorang pengusaha, kata Banyu, nadanya datar. Bukan lagi calon pengacara. Aku adalah Kinanti, Ayah, jawabnya, mengangkat bahu. Dan Kinanti yang ini tahu cara membuat sambal yang enak dan menghitung untung rugi. Aku sudah menemukan tempat di dekat pelabuhan lama. Sewanya murah, tapi butuh perbaikan. Kita bisa mulai besok pagi. Besok pagi? Banyu mengangkat alisnya. Kau tidak lelah setelah sandiwara besar itu? Sandiwara itu sudah selesai. Kinanti tersenyum. Senyum yang kali ini tidak ada hubungannya dengan panggung atau toga. Sekarang waktunya kerja nyata. Aku sudah mengirim uang sewa kontrakan Ayah di desa. Jadi, kita tidak perlu khawatir soal tempat tinggal sementara. Kau mengirim uang sewa kontrakan Ayah. Banyu merasakan tenggorokannya tercekat. Dengan uang kuliah yang Ayah kirimkan. Kinanti mengangguk. Aku harus memastikan Ayah tetap hidup, Ayah. Aku harus memastikan Ayah tidak curiga. Aku harus memastikan Ayah punya alasan untuk terus bekerja keras. Agar aku punya modal untuk warung ini. Banyu menutup matanya lagi. Ia menyadari setiap tetes keringat yang ia keluarkan selama 4 tahun terakhir, setiap rasa sakit yang ia telan, bukan untuk membiayai pendidikan tinggi, melainkan untuk membiayai sebuah skema penyelamatan yang rumit. Kau benar-benar anak yang cerdas, kata Banyu, suaranya serak. Ia membuka botol air dan meneguknya hingga tandas. Sangat cerdas, sampai Ayah tidak tahu harus bangga atau marah. Ayah tidak perlu marah, kata Kinanti, meraih tangan Banyu dan menggenggamnya erat. Tangannya terasa kasar, bukan tangan yang biasa mengetik tesis, melainkan tangan yang biasa mengulek cabai. Kita akan membangun ini bersama. Aku akan mengurus pembukuan, Ayah akan mengurus bahan baku. Kita akan menjadi tim yang sangat kuat. Banyu menatap genggaman tangan itu. Ia melihat bekas luka bakar kecil di punggung tangan Kinanti. Kau sudah tahu cara berbisnis, kata Banyu, mengangguk perlahan. Tapi kau harus ingat, Kinanti. Kebohongan yang didasari cinta, itu meninggalkan hutang yang lebih besar daripada hutang bank. Kita harus membayar hutang itu dengan kejujuran yang mutlak. Mulai sekarang. Aku janji, Ayah. Bisik Kinanti.
Kereta berderit saat memasuki tikungan tajam. Lampu gerbong berkedip sebentar, lalu kembali terang. Banyu memandang keluar jendela, melihat pantulan wajahnya yang lelah dan wajah Kinanti yang penuh tekad. Aku membawa pulang ijazah palsu yang dibayar dengan keris pusaka, pikir Banyu, merasakan beban tas di tangannya. Tapi di dalam tas itu, aku juga membawa pulang Kinanti yang sesungguhnya. Seorang pebisnis ulung, seorang anak yang berani, dan seorang pembohong yang paling jujur. Kami tidak gagal. Kami hanya mengubah kurikulum. Dan sekarang, kami harus membayar biaya sekolah yang baru ini dengan keringat dan kejujuran yang pahit. Kereta api itu melaju membelah malam, meninggalkan gemerlap ibu kota yang penuh janji palsu dan membawa Banyu kembali ke pesisir, tempat keringat dan kejujuran menjadi mata uang yang sesungguhnya. Bau apak dari kursi beludru yang usang bercampur dengan aroma minyak angin yang dioleskan Banyu di pelipisnya. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat Kinanti di atas panggung, senyum palsu yang sempurna, menerima gulungan ijazah yang kini terlipat rapi di dalam tas kulit usang di bawah kakinya. Kinanti meregangkan punggungnya, menggeliat pelan di kursi di seberang Banyu. Cahaya lampu gerbong yang berkedip-kedip menyorot wajahnya, memperlihatkan lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh tekadnya yang keras. "Kita sudah sampai mana, Ayah?" tanya Kinanti. Suaranya masih serak. Banyu tidak menoleh. Ia hanya menatap pantulan dirinya di jendela gelap. "Sebentar lagi, kau tidur nyenyak sekali." "Aku harus tidur nyenyak," kata Kinanti, meraih botol air mineral. "Besok kita harus mulai bekerja. Ada banyak hal yang harus diurus." "Bekerja," ulang Banyu, nadanya datar. Ia menggeser tas kulit itu dengan ujung sepatunya. Dulu, ayah bekerja untuk membiayai mimpi. Sekarang, ayah bekerja untuk membayar hutang kebohongan. Kinanti meneguk airnya. Matanya tidak lepas dari Banyu. "Ayah tidak perlu bicara seperti itu. Aku sudah bilang, aku akan mengganti semuanya. Keris itu, uang itu, semua akan kembali." "Bukan uangnya, Kinanti," kata Banyu akhirnya menoleh. Ia melihat bekas luka bakar kecil di tangan Kinanti. Bekas luka yang didapatnya saat menggoreng lauk, bukan saat membalik halaman buku hukum. "Keris itu, warisan terakhir. Itu bukan hanya logam, itu harga diri ayah. Kau menukarnya dengan kain toga." Kinanti meletakkan botol air itu di lantai dengan sedikit bunyi klak. "Aku menukarkannya dengan nyawa ayah," balas Kinanti. Suaranya rendah namun tajam. "Jika ayah tidak punya harapan, ayah sudah mati di dermaga itu, ayah. Aku tidak mau ayah mati dengan rasa hampa karena putrinya gagal. Aku harus memastikan ayah punya alasan untuk bertahan." Banyu menghela napas panjang. "Jadi, ayah harus berterima kasih karena kau membiarkan ayah hidup dalam ilusi selama 3 tahun?" "Ayah harus berterima kasih karena ayah masih hidup," kata Kinanti, tidak gentar. Ia meraih tangan Banyu yang kasar. "Dan sekarang, kita punya modal yang cukup untuk memulai. Warung itu sudah punya nama, sudah punya pelanggan. Kita hanya perlu memindahkannya ke lokasi yang lebih strategis, ayah. Aku sudah membuat pembukuan yang rapi." Banyu menarik tangannya perlahan, lalu mengusap wajahnya yang lelah. "Kau benar-benar anak yang cerdas," katanya lagi. Kata-kata yang sama yang ia ucapkan di kontrakan reyot Kinanti. Sangat cerdas, sampai ayah tidak tahu harus bangga atau marah. Ayah tidak perlu marah. Kinanti bersandar ke jendela, melihat bayangan pohon-pohon yang melintas cepat. "Kita tidak gagas, ayah. Kita hanya mengubah kurikulum. Aku belajar bisnis di jalanan, ayah. Itu lebih keras daripada fakultas hukum manapun." "Dan ayah?" Banyu memejamkan mata sejenak. "Ayah belajar bahwa pengorbanan yang paling menyakitkan
adalah pengorbanan yang didasari oleh kebohongan, meskipun itu demi cinta. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Kinanti, nadanya kembali ke mode bisnis. Kita harus segera mencari lokasi baru, Ayah. Aku sudah melihat beberapa ruko kecil di dekat pasar ikan. Kita harus bergerak cepat sebelum modal kita habis untuk sewa kontrakan Ayah yang lama. Banyu membuka matanya. Ia melihat Kinanti bukan lagi sebagai mahasiswi yang rapuh, melainkan sebagai seorang jenderal muda yang sedang menyusun strategi perang. Ia melihat api yang sama di mata Kinanti, api yang dulu ia miliki saat pertama kali menginjakan kaki di dermaga. "Kau sudah memikirkan semuanya ya," kata Banyu, mengangguk. Bahkan saat ayah sibuk berhalusinasi tentang pidato kelurusan. "Aku hanya memastikan, Ayah, bahwa kita punya masa depan yang nyata, bukan hanya kertas." Kinanti tersenyum tipis. Kita akan menjadi tim yang sangat kuat. Aku akan mengurus pembukuan. Ayah akan mengurus bahan baku. Kita akan menjadi yang terbaik di pesisir ini. Banyu mengambil tas kulit itu, mengangkatnya ke pangkuannya. Beratnya terasa nyata, bukan karena isinya, melainkan karena janji yang harus ia tunaikan. Ia harus membayar hutang kebohongan ini dengan kejujuran yang mutlak, dengan kerja keras yang baru, bukan lagi demi ilusi, melainkan demi fondasi yang dibangun Kinanti dengan tangannya sendiri. "Baiklah," kata Banyu. Suaranya kini mengandung tekad yang baru. "Kita akan mulai. Tapi kau harus ingat, Kinanti. Lain kali, jangan pernah berbohong lagi. Sekecil apapun. Kau paham?" Kinanti mengangguk cepat. "Aku janji, Ayah." Kereta mulai melambat. Derit remnya memecah keheningan malam. Mereka telah tiba di stasiun kecil yang remang-remang. Banyu berdiri. Tubuhnya terasa lebih ringan, meskipun ia baru saja menerima kenyataan yang menghancurkan. Ia membawa tas berisi toga palsu, sementara Kinanti membawa tas berisi uang tunai dan rencana bisnis yang matang. Mereka melangkah keluar dari gerbong. Udara pesisir yang asin dan lembab langsung menyambut mereka. Banyu melihat Kinanti berjalan di depannya. Langkahnya mantap, tidak ragu. "Aku telah menjual nyawaku untuk sebuah mimpi yang tidak pernah ada," pikir Banyu, menatap punggung Kinanti. Tapi Kinanti telah menjual mimpinya sendiri untuk menyelamatkan nyawaku. Dan itu adalah pengorbanan yang jauh lebih besar daripada selembar ijazah. Kami tidak gagal, kami hanya mengubah kurikulum. Dan sekarang kami harus membayar biaya sekolah yang baru ini dengan keringat dan kejujuran yang pahit.